Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Baik? Alhamdulillah, semoga saya, adik-adik selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah adik-adik, pada video kali ini kita akan membahas materi SMA kelas 12 bab 4 tentang pernikahan dalam Islam. Adapun pokok pembahasan kita pada video kali ini adalah: pertama, makna pernikahan; yang kedua, hukum pernikahan; yang ketiga, tujuan pernikahan; yang keempat, rukun dan syarat pernikahan; yang kelima, wali nikah; dan yang keenam, hikmah dari pernikahan. Baiklah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u, atau bertemu atau berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, qala lana Rasulullah SAW, ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati'u fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wijaa'un. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik bisa melihat terjemahan hadis ini di samping saya. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu hukum nikah. Adapun hukum nikah diantaranya, yang pertama yaitu jaiz atau mubah, artinya diperbolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib, yaitu orang yang telah mampu atau sanggup menikah, bila tidak menikah khawatir dia akan terjerumus ke dalam perzinahan. Yang ketiga, sunnah, yaitu orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang terjerumus kepada perzinahan. Yang keempat, makruh, yaitu orang yang melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Dan yang kelima yaitu haram, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Selanjutnya kita melangkah ke pokok pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan nikah. Secara umum tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi hajat manusia. Hajat yang dimaksud yaitu pria terhadap wanita atau sebaliknya. Adapun secara umum tujuan pernikahan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenteraman hidup di dunia, yaitu sakinah. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Tujuan pernikahan yang berikutnya yaitu untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, untuk melaksanakan perintah Allah. Menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah. Oleh karena itu, menikah akan dicatat sebagai ibadah. Kemudian, pernikahan juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Tujuan selanjutnya yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah. Nah, yang selanjutnya itu adalah rukun dan syarat pernikahan. Perlu adik-adik ketahui bahwa syaratnya sebuah pernikahan itu jikalau terpenuhi rukun dan syarat pernikahan itu. Nah, dalam pernikahan itu rukunnya itu ada 5. Yang pertama, adanya calon suami. Yang kedua, adanya calon istri. Yang ketiga, adanya wali. Dan yang keempat, adanya 2 orang saksi.
kelima rukun ini mempunyai syarat-syarat. Nah, kita lihat dari syarat dari calon suami. Nah, syarat dari calon suami itu yang pertama adalah beragama Islam. Nah, yang kedua adalah atas kehendaknya sendiri. Yang ketiga, bukan mahram dari si perempuan. Dan yang keempat, tidak sedang dalam ihram haji. Nah, selanjutnya kita beralih ke syarat dari calon istri. Nah, syarat dari calon istri itu yang pertama adalah beragama Islam. Nah, yang kedua itu tidak dalam keadaan terpaksa menjalani pernikahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah bukan mahram dari calon suami. Nah, yang keempat tidak sedang dalam keadaan bersuami. Dan yang kelima adalah tidak sedang dalam masa iddah. Dan yang terakhir itu tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, selanjutnya adalah syarat dari seorang wali. Nah, syarat dari seorang wali itu adalah yang pertama adalah mukhalaf. Mukhalaf itu artinya Islam, dewasa dan sehat akal. Nah, yang kedua itu laki-laki yang merdeka. Nah, yang ketiga adalah adil, dan yang keempat itu sama saja tidak sedang ihram haji atau umroh. Nah, selanjutnya adalah syarat dari dua orang saksi tersebut. Nah, yang pertama itu adalah Islam tentu saja. Nah, yang kedua itu adalah dewasa. Nah, yang ketiga sehat akalnya. Nah, yang keempat itu tidak fasik, dan yang kelima itu hadir dalam akad tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke syarat dari ijab dan qabul. Nah, ijab qabul itu adalah kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Yang selanjutnya itu atau yang keenam adalah wali nikah. Nah, di sini wali nikah itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu ada wali nasab, dan yang kedua adalah wali hakim. Kita lihat dulu dari wali nasab yang pertama. Wali nasab itu adalah wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Nah, di sini dapat adik-adik perhatikan di samping saya merupakan susunan dari wali nasab. Nah, selanjutnya yang kedua adalah wali hakim. Nah, wali hakim itu adalah seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia sendiri, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Nah, dari Menteri Agama kemudian dilimpahkan lagi kepada pembantunya, yaitu pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu di Kepala Kantor Urusan Agama. Selanjutnya yaitu adalah hikmah dari pernikahan. Nah, hikmah dari pernikahan itu yang pertama itu adanya untuk menjadi jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Nah, yang kedua adalah pernikahan juga itu merupakan jalan terbaik untuk memelihara anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta juga dapat memelihara nasab. Nah, yang ketiga adalah pernikahan juga bisa menumbuhkan naluri kebapaan maupun keibuan, dan juga bisa menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga cinta. Yang keempat yaitu adalah pernikahan juga bisa menimbulkan rasa rajin dan bersungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. Nah, yang kelima itu adalah untuk mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi dengan rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan juga sejahtera. Demikianlah pembahasan terkait pernikahan dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.